Harisie mendengar nada bicara Cameron Lin yang tidak dapat meragukannya. Dia juga mengetahui kekuatan Cameron Lin dengan baik. Leluhur juga telah mengatakan kepadanya untuk tidak menjadi musuh keluarga Lin. Harisie buru-buru mengangguk dan berkata, "Tuan Muda Cameron, silahkan ikuti aku, dan pengurus rumah Song, Rana, jamu tamu-tamu terhormat ini untukku." "Baik Tuan." Pengurus rumah Song membungkuk. "Baiklah ayah." Rana Xie juga berkata dengan patuh. Dia tahu bahwa saat ini keluarga Xie sedang diambang antara hidup dan mati. Meskipun dia tidak bisa berbuat banyak, tapi dia tidak ingin menambah kekacauan pada keluarga Xie. Cameron Lin dan Haris Xie meninggalkan Manor. Haris Xie secara pribadi mengantarkan Cameron Lin ke aula leluhur di pusat kota bintang. Yason Xie menutup diri di sini. Cameron Lin sedikit tercengang. Ada orang yang datang dan pergi keluar aula leluhur, bahkan ada turis dan pejalan kaki di mana-mana. Dia tidak menyangka Yason Xie akan menutup diri di tempat yang begitu berisik. "Silakan masuk Tuan Muda Cameron." Haris Xie membungkuk dan meminta Cameron Lin masuk ke dalam dan berkata, "Meskipun di sini terdengar sangat berisik, tapi di dalam sangat tenang. Tidak ada orang lain yang menyangka bahwa leluhur akan berada di sini untuk menutup diri." Cameron Lin mengangguk dan mengikuti Haris Xie saat dia berjalan ke aula leluhur. Sepanjang jalan, Cameron Lin menemukan bahwa di aula leluhur ada seorang pria kuat di atas tingkat langit dan beberapa pendekar dalam tingkat langit. Dari luar seperti aula leluhur biasa, tapi di dalamnya ada tersembunyi sesuatu yang luar biasa. Cameron Lin mengikuti Haris Xie sepanjang jalan tanpa menemui hambatan apapun. Dia datang langsung ke gerbang batu. Haris Xie berjalan ke gerbang batu itu dan mengetuknya dengan ringan, tetapi tidak ada pergerakan di dalam gerbang batu itu. Haris Xie menunjukkan ekspresi tidak berdaya di wajahnya dan berkata, "Tuan Muda Cameron, leluhur sedang menutup diri di dalam, tetapi tidak ada pergerakan." Leluhur biasanya jika sedang menutup diri, kemudian ada orang yang datang ke aula leluhur, leluhur juga akan keluar, tapi saat ini seolah-olah dia telah benar-benar menghilang. "Jika bukan karena takut mengganggu leluhur, aku mungkin akan menerobos masuk. Biarkan aku yang melakukannya." Cameron Lin mengangguk. Dia berjalan ke gerbang batu, melepaskan insting dewanya untuk merasakan pergerakan di dalam gerbang batu. "Hancurkan pintunya." Setelah beberapa saat, Cameron Lin berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak boleh." Seorang lelaki tua keluar dari kegelapan. Setelah memberi hormat kepada Haris Xie, dia dengan cepat berkata, "Jangan kepala keluarga, leluhur sedang menutup diri, kamu tidak bisa mengganggu." "Paman Sing, keluarga kita telah mencapai titik antara hidup dan mati. Jika leluhur tidak keluar juga, keluarga Xie akan berakhir." Haris Xie berkata dengan suara yang berat. "Sudah mencapai titik itu." Paman Sing menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia selama ini duduk di aula leluhur sepanjang tahun. Dia sama sekali tidak mengurusi urusan luar. Dia tidak menyangka sudah waktunya bagi keluarga Xie untuk bertahan antara hidup dan mati. "Tuan Muda Cameron, maaf merepotkan Anda." Haris Xie mengepalkan tangannya untuk memberi hormat dan berkata demikian. Karena Cameron Lin sudah berbicara, hal itu membuktikan bahwa Cameron Lin memiliki suatu kepastian. Cameron Lin mengangguk menunjuk ke arah gerbang batu itu. Krak, dengan suara kecil, gerbang batu itu berubah menjadi tumpukan bubuk di depan mata Haris Xie dan Paman Sing. "Apa?" Tatapan takut muncul di mata mereka berdua. Ruang rahasia ini dibangun oleh orang-orang Kingman dengan susah payah. Gerbang batu ini menggunakan batu naga. Bahkan jika orang kuat di tingkat dewa ingin mendobrak pintu batu itu, maka bagi mereka itu bukan hal yang mudah. Tapi sekarang Cameron Lin hanya menunjuk pintu itu sudah menjadi bubuk. Seberapa kuat kekuatan Cameron Lin? Tapi dengan cepat, mereka tertarik dengan pemandangan di dalam gerbang baru. Leluhur Yason Xie dari Kingman sedang duduk di atas ranjang batu. Wajahnya memerah, bibirnya pucat, auranya di tubuhnya menjadi berantakan dan menggila. Sekali dilihat juga tahu bahwa ada yang salah dengan penutupan diri ini. Cameron Lin melangkahkan kakinya dengan tenang. Sosoknya muncul tepat di samping Yason Xie. Cameron Lin menyuntikkan sedikit energi sejati ke tubuh Yason Xie. Dia mengerutkan keningnya tanpa sadar.
Energi sejati di tubuh Yason Xie sangat kacau, seharusnya ini merupakan gejala sisa dari secara paksa naik ke tingkat lainnya, tidak akan menjadi masalah jika Yason Xie gagal menerobos, tetapi luka Yason Xie di tubuhnya saat memaksa naik itu tidak sepenuhnya pulih, setelah gagal menerobos hal itu menimbulkan luka, sehingga membuatnya menjadi seperti sekarang. Memikirkan ini, Cameron Lin tidak lagi merasa ragu-ragu. Jarinya menunjuk terus energi sejatinya disuntikkan ke tubuh Yason Xie, hal itu untuk menstabilkan nadi Yason Xie. Cameron Lin sudah menjadi orang yang kuat di tingkat manusia dewa, kualitas energi sejati di tubuhnya jauh lebih kuat dari Yason Xie, energi sejati yang kacau di tubuh Yason Xie saat bertemu dengan energi sejatinya, mereka menjadi seperti domba yang jinak dengan patuh dijinakkan. Setelah beberapa saat energi sejati yang sedang kacau di tubuh Yason Xie dibenarkan oleh Cameron Lin, kemudian aura Yason Xie menjadi tenang. Setelah beberapa saat, Yason Xie perlahan-lahan membuka matanya dan melihat Cameron Lin berdiri di dekatnya dan Paman Xing serta Haris Xie yang berada tidak jauh dari sana. "Tuan muda Cameron, kenapa kamu ada di sini?" Yason Xie sedikit bingung, namun dia belum tahu apa yang terjadi. "Leluhur, kamu memiliki beberapa masalah saat dirimu menutup diri." Tuan muda Cameron yang mengambil tindakan untuk menolongmu. Haris Xie mengingatkannya. "Terima kasih Tuan muda Cameron untuk pertolongannya." Yason Xie tiba-tiba menyadarinya. Perlahan-lahan dia berkata, "Meskipun aku terluka parah setelah aku kembali dari Langya, tapi aku juga memperoleh keuntungan dari pertempuran melawan orang kuat di barat. Setelah lukaku pulih sedikit, aku menutup diri dan ingin membuat terobosan ke tingkat lainnya, tetapi aku tidak menyangka selama aku penutup diri ada seorang kuat yang memata-mataiku, meskipun sudah melukainya, tapi rencanaku untuk naik tingkat menjadi terganggu, auraku menjadi berantakan, lukanya menjadi lebih parah, kemudian aku tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya." Cameron Lin mengangguk, seorang pendekar jika ingin naik tingkat terkadang bergantung pada satu keadaan saja, jika dia berada di posisi Yason Xie, dia akan memilih menerobos dulu baru menyembuhkan cederanya, kesempatannya cepat berlalu, jika dia tidak menerobosnya saat itu, mungkin walaupun lukanya sembuh tapi dia tidak akan bisa naik tingkat lagi. "Leluhur, tahukah kamu siapa yang menyerangmu?" Cahaya dingin melintas di mata Haris Xie. Yason Xie adalah satu-satunya orang tingkat dewa di keluarga Xie. Jika Yason Xie mengalami kecelakaan, maka nasib keluarga Xie tidak akan bisa dibayangkan. Bukankah hanya sedikit orang tingkat dewa di Nanyang? Tatapan Yason Xie menjadi tajam seperti pisau. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya, kesempatan untuk terobosan terputus, dia hampir mati, jika diganti siapapun itu mereka pasti memiliki niat membunuh. Cameron Lin memandang langsung ke Yason Xie dan berkata dengan tenang, "Yasin Xie, kekuatanmu hanya berjarak satu garis dari tingkat dewa akhir, jika aku membantumu melangkah ke tingkat dewa akhir, maukah kamu berjanji untuk melayaniku selama 50 tahun? Apa?" Yason Xie berdiri dengan bunyi krak, hal ini menunjukkan bahwa dia terkejut, ranjang batu yang berat dihancurkan oleh energi sejatinya yang dia keluarkan. Tapi Yason Xie tidak peduli, dia menatap Cameron Lin dengan takjub. "Tuan muda Cameron, kesempatan untuk terobosanku kali ini telah terputus, jika aku ingin menerobos lagi, setidaknya butuh 10 tahun kemudian, apakah kamu yakin dapat membantuku melangkah ke tingkat dewa akhir?" Satu jalan para pendekar adalah bersaing dengan langit dan waktu, jika lebih cepat 1 tahun dalam meningkat, maka semakin besar harapan. "Jangan khawatir tentang apa yang akan aku lakukan, kamu hanya perlu berjanji padaku dan melayaniku selama 50 tahun, aku tidak hanya akan membiarkanmu melewati tingkat dewa akhir saat ini saja, tapi aku juga bisa menjamin bahwa kamu akan melangkah dan naik ke tingkat setengah manusia dewa dalam waktu 50 tahun. Cameron Lin meletakkan tangannya di punggungnya dengan acuh tak acuh berkata demikian. Yason Xie menutup matanya, wajahnya yang berwarna biru dan putih, dia jelas sedang bertarung sengit di dalam hatinya. Haris Xie dan Paman Xing berdiri di samping dan tidak berani mengganggu, urusan leluhur bukan sesuatu yang bisa mereka putuskan, kekuatan Cameron Lin bahkan lebih menakutkan. "Bagus, aku berjanji padamu." Yason Xie membuka matanya dan mengambil keputusan dengan sangat tegas.
Kamu tidak akan menyesali keputusan hari ini. Cameron Lin mengangguk. Yason Xie sendiri adalah orang kuat di tingkat dewa, bakatnya juga tidak buruk, layak untuk dilatih dirinya. Dan dia yakin Yason Xie tidak akan menyesali keputusannya hari ini. Tuan Muda Cameron, aku tidak tahu kapan kita akan menerobosnya. Meskipun Kingman tidak sebagus keluarga Lin dari Langya, tapi aku telah menyimpan beberapa harta surgawi dan beberapa pil selama bertahun-tahun. Yason Xie memandang Cameron Lin, dia berkata dengan gugup. Sampai saat ini, dia masih memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Dalam hatinya, Cameron Lin hanya orang yang berada di tingkat puncak dewa, bagaimana dia bisa membantunya menerobos ke tingkat lain. Bukankah ini jelas-jelas tidak mungkin, tapi dia hanya mencoba-coba saja. Jika dia benar-benar dapat melangkah ke tingkat dewa akhir, kenapa tidak kalau hanya melayani Cameron Lin selama 50 tahun saja? Nah, aku, Cameron Lin ingin membantumu meningkatkan kekuatanmu, tetapi kamu tidak perlu mengeluarkan sumber dayamu. Di sini, malam ini, aku akan membantumu melangkah ke tingkat dewa akhir, kemudian kamu dapat membalas dendam atas kebencianmu. Cameron Lin tertawa, matanya memancarkan cahaya terang. Buah kuno langsung dilemparkan ke mulut Yason Xie oleh Cameron Lin. Yason Xie hanya merasakan aroma yang kuat mendekat. Buah kuno itu meluncur ke tenggorokannya, kemudian masuk ke perut. Yason Xie hanya merasakan nyala api naik di perutnya. Sejumlah besar energi sejati datang dari punggungnya. Dan aura ribuan meter di sekitar aula leluhur dilemparkan ke dalam aula leluhur. Yason Xie tahu bahwa Cameron Lin yang melakukan hal ini, jadi dia menenangkan dirinya dan duduk bersila dengan mata tertutup. Aura berkumpul dari segala arah, dipimpin oleh Cameron Lin, mengalirkannya dari titik akupuntur Yason Xie. Aura yang datang dengan gila membentuk badai kecil di aula leluhur. Mundur. Baik itu Paman Xing, Haris Xie atau orang-orang di Kingman yang menjaga di sekitarnya, mereka dipaksa mundur karena badai. Akhirnya mereka mundur ke pintu masuk aula leluhur, kemudian baru bisa menstabilkan tubuh mereka. Tetap berjaga-jaga di dekat aula leluhur dan jangan biarkan siapapun untuk mendekat. Haris Xie memerintah mereka dengan serius. Dia tahu betapa serius akibatnya bagi seorang pendekar jika dia diganggu ketika dia menerobos ke tingkat lain. Meskipun dia tahu bahwa leluhurnya dilindungi oleh Cameron Lin, tapi dia juga tidak berani ceroboh. Baik, meskipun para pasukan yang menjaga sekeliling Kingman tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tahu bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi di aula leluhur. Jika leluhur membuat terobosan lagi, maka Kingman akan mendominasi Nanyang. Paman Xing memiliki pandangan mata yang berapi-api. Meskipun Kingman memiliki kekuatan nomor 1 di Nanyang, namun garis mereka tidak pernah bisa berurusan dengan Tetua Agung. Lagi pula ada 2 atau 3 monster aneh tingkat dewa di Nanyang. Jika baris Kingman melakukan hal-hal yang berlebihan, hal ini mau tidak mau membuat mereka harus kerjasama. Tetapi jika leluhur Yason Xie menerobos ke tingkat dewa akhir, satu orang akan dapat menekan orang-orang di tingkat dewa itu. Tidak akan ada yang bisa menghentikan penyatuan Kingman dari Nanyang. Aku harap semua berjalan dengan baik. Meskipun Haris Xie tidak menaruh kegembiraan di wajahnya seperti Paman Xing, tapi kegembiraan yang tersembunyi di matanya tidak dapat disembunyikan. Selama beberapa waktu ini, Kingman telah menderita masalah dari luar dan dari dalam. Dia juga sudah bergerak dengan hati-hati, tetapi setelah hari ini, semuanya akan baik-baik saja. Tepat saat keduanya berdiri diam sambil berbicara, Sanei Xie tersandung menuju aula leluhur. Tubuhnya terdapat memar dan berlumuran darah. Jika dia tidak mengandalkan kekuatannya yang berada di atas tingkat langit, dia mungkin akan pingsan saat ini juga. Pasukan penjaga Kingman yang menjaga di luar aula leluhur juga mengenali Sanei Xie. Dengan ekspresi takut di wajah mereka, mereka bergegas mendekat, memegang Sanei Xie, kemudian berbisik, "Tetua Sanei Xie, mengapa Anda bisa seperti ini? Kota Bintang adalah markas besar Kingman. Siapa orang yang berani melukai Tetua Sanei Xie yang merupakan orang kuat di tingkat langit? Apakah Tuan ada di sini? Beritahu orang-orang dari Tuan Agung memberontak." Para murid yang tinggal di markas semuanya dikendalikan oleh mereka. Sekarang mereka memimpin orang menuju aula leluhur untuk membunuh orang. Setelah selesai berbicara, Sanei Xie terjatuh pingsan.
Kedua murid yang menemukan Yason Xie juga merasa panik ketika mereka mendengar berita itu. Mereka membantu Sane Xie bergegas menuju aula leluhur. Melihat Sane Xie yang digendong oleh kedua pasukan tersebut, Haris Xie dan Paman Xing sama-sama menunjukkan rasa kaget, kemudian dengan cepat bertanya, "Ada apa?" "Hormat pada Tuan," Tetua Sane Xie berkata bahwa orang-orang dari Tuan Agung telah berkhianat dan memimpin orang-orang ke aula leluhur untuk membunuh orang. Kata pasukan Kingman dengan buru-buru. Apar Paman Xing berseru. Beraninya mereka. Apa yang tidak berani mereka lakukan? Pandangan mata Haris Xie menjadi serius dan berkata, "Kalian bawa dulu Tetua Sane Xie ke aula leluhur." Setelah berbicara demikian, Haris Xie memandang pasukan Kingman yang berjaga di sana kemudian berbisik, "Hari ini adalah penentuan hidup dan mati bagi Kingman. Leluhur sedang meningkatkan kekuatannya. Selama leluhur masih hidup, Kingman tidak akan hancur. Kita hanya perlu menunggu leluhur sampai naik tingkat. Pada saat leluhur berhasil naik tingkat, maka masa bahaya akan terpecahkan. Rela mati dan hidup bersama Kingman. Rela mati dan hidup bersama Kingman." Murid-murid Kingman itu berteriak dengan keras. Mereka yang dapat dikirim untuk menjaga aula leluhur adalah semua murid yang setia pada keluarga Xie, meskipun mereka tahu bahwa ini mungkin mereka akan mati, tapi tidak ada dari mereka yang merasa ingin mundur. Pada saat ini, tentara yang mengejarnya juga sudah sampai. Pemimpinnya adalah Jimmy Peng, tetua kedua Kingman yang telah melihat Cameron Lin di markas Kingman. Francesco Zhou, yang terluka oleh karena Furuhara Gu juga mengikuti Jimmy Peng dengan wajah gembira yang tidak bisa disembunyikan. Sebagai calon menantu Jimmy Peng, jika rencana ini berhasil, siapa yang berani menentangnya di Nanyang? Jimmy Peng, beraninya kamu. Melihat Jimmy Peng, kemarahan di wajah Haris Xie tidak bisa disembunyikan. Kingman telah mundur ke Nanyang selama ratusan tahun, tuannya selalu berasal dari keluarga mereka, sedangkan posisi tetua selalu menjadi posisi keluarga Peng, tapi sekarang keluarga Peng telah bergabung dengan baris yoga untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Xie. Keluarga Xie telah bertanggung jawab atas Kingman selama bertahun-tahun, inilah saatnya bagi Kingman untuk berganti pemilik. Jimmy Peng memandang Haris Xie dan berkata dengan tenang. "Jelas kalian semua diusir dari negara Long, jadi mengapa keluarga Peng hanya menjadi tetua? Kenapa Tuan Kingman setiap generasi selalu berasal dari keluarga Xie? Takdir sedang berputar, hari ini adalah saatnya keluarga Xie menghilang." Jimmy Peng menatap Haris Xie, pandangan matanya terlihat datar. "Kamu berani menyerangku, apakah kamu tidak takut leluhur keluarga Xie akan menyerangmu setelahnya?" Haris Xie berkata dengan nada dingin. "Hahaha." Jimmy Peng tersenyum meremehkan, dia berkata, "Leluhur keluarga kalian saja susah untuk mempertahankan hidupnya, apakah kamu pikir aku tidak tahu? Ternyata kalian yang melakukannya." Pandangan mata Haris Xie menjadi dingin, dia awalnya hanya mencobai mereka saja, dia tidak menyangka bahwa orang yang mengganggu leluhur Yason Xie untuk naik tingkat benar-benar orang dari Tetua Agung, tetapi dia tidak tahu ini maksud dari Franz Leng atau dari Tetua Agung. "Baiklah." Jimmy Peng memandang Haris Xie dengan acuh tak acuh dan berkata, "Tidak perlu menunda lebih lama lagi. Awalnya, kami berencana untuk menunggu beberapa hari sebelum menyerang kalian. Tapi tanpa diduga, kamu memiliki keberanian untuk membunuh satu-satunya putranya. Awalnya kami berpikir untuk menyimpan beberapa keturunan dari keluarga Xie, tapi orang itu sudah memberi perintah, bunuh semua dari keluarga Xie tanpa tersisa. Kalian ingin membunuh kami semua hanya dengan kemampuan kalian ini." Haris Xie berkata dengan kemarahan di wajahnya. Di pihak mereka, dia dan Paman Xing berada di atas tingkat langit, dan juga ada beberapa pendekar di tingkat langit. Meskipun Jimmy Peng telah membawa banyak orang, tapi hanya ada 2 orang di atas tingkat langit. Selama dia bisa menang dari Jimmy Peng, maka mereka mungkin tidak akan kalah. "Mereka tidak bisa mengalahkanmu, bagaimana dengan ditambah diriku?" Saat itu ada sebuah suara datang, seorang pendekar paruh baya berpakaian seperti Tianzu keluar dari belakang kerumunan. "Sulanji." Melihat orang yang datang, ekspresi Haris Xie juga menjadi serius. Sulanji adalah murid tertua Franz Leng, orang kuat di tingkat dewa, kekuatannya hampir sama dengannya, ditambah Jimmy Peng yang hanya sedikit lebih lemah, pertempuran ini menjadi sedikit tidak mudah.
Saudara Xie, kamu seharusnya tidak membunuh Niragi Leng, sekarang sudah tidak ada tempat untuk menyesal lagi, desahan Sulanji. Ketika pertama kali datang ke Nanyang, dia sering meminum anggur dan mengobrol dengan Haris Xie, keduanya berteman, tetapi sekarang mereka berada di pihak yang berbeda, yang mau tidak mau mereka harus menggunakan pedang untuk berhubungan. Garis Yoga berpikir untuk membunuh keluarga Xie, bahkan kamu menyuruhku untuk tidak melawan. Haris Xie berkata dengan datar. Hei, Sulanji menghelakan nafas, saudara Xie, kita sudah belasan tahun tidak saling bertempur, hari ini, biarkan aku mempelajari jurusmu. Pergerakan besar di luar secara otomatis menarik perhatian kedua orang di aula leluhur. Aura di tubuh Yason Xie menjadi gila. Jalankan latihan, jaga pikiran tetap tenang, jangan ada pikiran yang mengganggu. Cameron Lin berkata. Masalah luar hanyalah masalah sepele, tetapi jika proses peningkatan ini gagal lagi, Yason Xie tidak akan pernah memiliki harapan untuk meningkatkan kekuatannya dalam hidup ini, dia akan menyia-nyiakan kekuatan buah kuno itu. Tidak salah Yason Xie seorang tua yang berada di tingkat dewa, meskipun dia tidak bisa menahan amarahnya pada awalnya. Tapi begitu dia mendengarkan ceramahan Cameron Lin, dengan cepat Dai memfokuskan pikirannya, memulihkan keadaan pikirannya menjadi tenang seperti air, bekerja lagi dan lagi sesuai dengan metode pikiran yang diturunkan oleh keluarga Xie. Yason Xie sendiri hampir menerobos dengan bantuan Cameron Lin, seperempat jam kemudian, Yason Xie hanya merasa ada beberapa tempat yang telah dipatahkan. Energi sejati dalam tubuhnya menjadi hidup, berdetak dengan lemah. Energi sejati dalam tubuh yang semula seperti sungai kecil, saat ini berubah menjadi sungai yang megah. Buka. Yason Xie tiba-tiba membuka matanya dan menunduk kepalanya kepada Cameron Lin. Kebaikan Tuan Muda Cameron, Yason Xie tidak akan melupakannya. Kedepannya jika ada perintah aku, Yason Xie bersedia membayar dengan nyawa untuk menyelesaikannya. Cameron Lin mengangguk dan berkata dengan senang, baiklah pergilah dan tangani masalah Kingman dulu. Baik, setelah Yason Xie selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar aula leluhur. Hanya satu orang di tingkat awal dengan dan pertengahan dewa, kuharap Yason Xie tidak mengecewakanku. Dengan insting dewa Cameron Lin, secara otomatis dia telah menemukan dua orang di tingkat dewa yang bersembunyi di kegelapan. Mereka seharusnya adalah Franz Leng dari Garis Yoga dan Tetua Agung Kingman. Keduanya tidak melakukan pergerakan apapun di dalam kegelapan. Dia bisa menyelesaikan keduanya dengan sesuka hati, tetapi Cameron Lin tidak berencana untuk bergerak. Kali ini dia datang ke Nanyang, dia tidak berencana untuk bergerak sampai gua itu dibuka. Dia juga berpikir dulu dalam membantu Yason Xie untuk menerobos ke tingkat lain, maka masalah di sini, dia serahkan saja kepada Yason Xie. Pada saat ini, situasi pertempuran di luar sudah memasuki situasi yang sangat panas. Kekuatan Haris Xie dan Sulanji hampir sama, tetapi dengan Jimmy Peng di sampingnya, Haris Xie juga harus berjaga-jaga terhadap Jimmy Peng dan tidak berani mengeluarkan semua tenaganya untuk menyerang, sehingga dia berada di dalam posisi yang dirugikan. Setelah beberapa kali tubuhnya menerima pukulan, ada darah mengalir dari sudut mulutnya. Saudara Xie, kamu menyerah saja untuk melawan, aku akan menjamin keluargamu aman. Sulanji menghela nafas dan berkata demikian. Orang-orang dari keluarga Xie tidak takut mati. Wajah Haris Xie menjadi pucat dan berkata demikian dengan datar. Dia tahu bahwa Sulanji tidak mengeluarkan kekuatan penuh juga, keduanya memiliki kekuatan yang sama. Jika Sulanji mencoba yang terbaik untuk melakukan serangannya saat ini, dia pasti akan terluka parah. Sulanji, jika kamu tidak mengeluarkan semua tenagamu, maka jangan salahkan aku karena akan aku laporkan kepada Tuan Leng. Raut wajah Jimmy Peng sangat kesal, wajar saja dia bisa melihat Sulanji tidak mengeluarkan semua kekuatannya. Keduanya bertarung bolak-balik untuk waktu yang lama. Haris Xie hanya menderita beberapa luka ringan. Apakah dia pikir dirinya ini hanya orang bodoh? Karena saudara Xie tidak ingin menyerah, maka jangan salahkan aku karena terlalu kejam. Setelah saudara Xie mati, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyimpan dupa keluarga Xie. Setelah selesai berbicara, aura Sulanji tiba-tiba melonjak. Dia mengeluarkan pukulannya ke arah Haris Xie. Tidak baik.
Sulanji tiba-tiba bergerak, Haris Xie hanya bisa menerima tinjuan itu. Duar. Tinju itu saling bersentuhan, tubuh Haris Xie terbang keluar, segumpal darah menyembur keluar dari mulutnya, wajahnya menjadi pucat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun sosok Sulanji hanya mundur 3 langkah kemudian menegakkan tubuhnya lagi. Sulanji, serahkan sisanya padaku. Setelah melihat ini, Jimmy Peng menunjukkan kegembiraan di matanya dan berlari ke arah Haris Xie. Sulanji menghela nafas dan berdiri diam tanpa bergerak. Dia tahu bahwa tuannya mengikutinya. Jika tidak, dia ingin membiarkan Haris Xie pergi, tetapi dia tahu kepribadian tuannya. Jika dia berani untuk tidak patuh, dia pasti akan menjadi orang berikutnya yang mati. Meskipun dia memiliki persahabatan yang baik dengan Haris Xie, tetapi dia belum selap mati untuk Haris Xie. Yang bisa dia lakukan hanyalah meninggalkan satu keturunan untuk keluarga Xie. Haris Xie, kamu bisa juga menjadi seperti ini. Jimmy Peng memandang Haris Xie yang pucat kemudian berkata dengan penuh kemenangan. Haris Xie, hari ini kamu berlutut di atas tanah, membenturkan kepalamu 3 kali kepadaku, maka aku akan mengampuni nyawamu, bagaimana? Dia dan Haris Xie adalah orang-orang dari generasi yang sama, mereka telah berada di Kingman sejak kecil, melakukan apapun Haris Xie selalu menjadi yang pertama, dan dia yang kedua. Banyak tetua hanya memuji Haris Xie. Setelah dia dewasa, dia menjadi tetua dari Kingman, tapi Haris Xie menjadi tuan dari Kingman. Di seluruh dunia semua orang tahu Haris Xie adalah tuan Kingman, tapi siapa yang akan tahu tetua seperti dirinya? Tapi setelah hari ini, dia akan menjadi tuan Kingman. Pada saat ini, suara dengan nada dingin tiba-tiba terdengar, apakah kamu layak untuk membuat tuan dari Kingman berlutut? Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat seorang pendekar parubaya yang mengenakan kemeja putih perlahan-lahan berjalan keluar dari aula leluhur. Brengsek, siapa kamu? Berani berbicara pada kakekku seperti itu? Francesco Zhou maju dan langsung memarahinya. Saat ini, dia langsung memanggil Jimmy Peng dengan sebutan kakek. Jelas ini menunjukkan bahwa dia sedang berlindung di belakang Jimmy Peng. Seorang senior dari garis Kingman, Jimmy Peng, juga mencibir dan berkata, Haris Xie, kalian semua yang berada di keluarga Xie benar-benar tidak bisa melihat dengan baik. Beraninya kalian berbicara seperti itu pada calon tuan Kingman. Maka hari ini keluarga Xie akan menjadi masa lalu. Pars Deus juga akan bisa menyelamatkan keluarga Xie. Bang! Begitu kata-kata senior itu terucapkan, tubuhnya terbang dan jatuh dengan keras ke atas tanah, kemudian tidak bernafas lagi. Semua orang merasa terkejut. Mereka bahkan tidak melihat siapa yang melakukan serangan. Orang kuat di tingkat langit baru saja meninggal. Francesco Zhou bahkan lebih gemetar karena ketakutan. Dia juga berkata barusan, akankah dia menjadi orang berikutnya yang mati? Kamu adalah... Ekspresi wajah Jimmy Peng menjadi berubah. Dia menatap Yason Xie dengan heran. Yason Xie tidak bertanggung jawab atas urusan Kingman dalam beberapa puluh tahun yang lalu, kecuali beberapa anggota inti dari keluarga Xie. Bahkan Jimmy Peng belum pernah melihat Yason Xie. Menurutmu aku ini siapa? Yason Xie berkata dengan tenang. Kamu adalah leluhur. Seorang pria tua berdiri di kejauhan. Orang itu lebih tua dari Jimmy Peng dan yang lainnya. Dia tiba-tiba berlutut dan berteriak, Wilbert Guo, orang berdosa dari Kingman, memberi hormat pada leluhur.